أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله, bulan ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang diagungkan oleh Allah, Syahrul Rajab, bulan Rajab, yang mana bulan ini bertambah agung dikarenakan terjadi di dalamnya suatu malam yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran dengan ayat firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam ayat tersebut tentang bagaimana memperjalankan sosok hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi daripada sekelilingnya, dan sebagai bukti tanda-tanda kebesarannya yang diperlihatkan, Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini menjelaskan bagaimana perjalanan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan agung hingga bulan Rajab menambah pada dirinya keagungan, bertambah pada dirinya kemuliaan dengan terjadinya suatu malam yang mulia pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama telah menyebutkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu perjalanan di malam hari yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan rahasia-rahasia ilahiyah, yang mana telah digambarkan di dalam banyak kitab hadis, baik riwayat Imam Muslim maupun riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan sungguh hadiah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia sebagai bentuk hadiah diberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ulama menyebutkan, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan bi lailatul mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Muhammad 3 perkara di malam Isra Mi'raj. Yang pertama, as-salawatul khamsah, yaitu salat 5 waktu. Yang kedua, al-khawatim fi suratul Baqarah, penutup daripada surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, ghafarallahu li ummatihi minal muhrimat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan diri umatnya Nabi Muhammad daripada pembinasaan secara massal, daripada perbuatan-perbuatan yang nestapa. Namun ulama menyebutkan hadiah yang terbesar adalah salat 5 waktu ini. Maka salat menjadi hukum kewajiban yang indah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga kita mendengarkan cerita dari riwayat hadis ketika Nabi Muhammad telah melewati Sidratul Muntaha, masuk ke dalam suatu alam yang dikenal dengan alam lahud, alam ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjumpa antara zatnya Allah dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ila rabbih nazirah, terhadap Tuhannya menatap langsung, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan dalam kitab Sintud Durarnya, tashhadu fiha zatu lizzat, persaksian antara zatnya Allah dengan zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah, maka sambutan yang indah sebagai bentuk penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah, beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Maka disambut Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan dalam firman-Nya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu, wahai sosok Nabi yang mulia, wa rahmah, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa barakat, dan juga keberkahan. Nabi Muhammad mendapatkan langsung 3 perkara yang mulia dari Allah: keselamatan, keberkahan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad sadar
bahwasanya ini pertemuan tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Ini pertemuan-pertemuan yang mulia. Allah memberikan keselamatan, keberkahan dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad tidak melupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad meneruskan dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan untuk kami, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ibadillahi sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh dari generasi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan pertemuan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Mi'raj, hingga Nabi Muhammad seakan-akan tidak mau berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, aku menjadikan kenikmatan ini, wahai kekasihku Muhammad, di dalam salat. Kenikmatan berjumpa dengan Allah akan bisa dirasakan oleh Nabi Muhammad dan orang-orang yang hendak merasakan perjumpaan hubungan kuat dengan Allah di dalam salat. Maka dari itu dalam riwayat yang indah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali hendak Bilal mengumandangkan azan ketika setelah tiba waktu salat, Nabi Muhammad berkata dalam sabdanya, "Arihna biha ya Bilal." Berikanlah ketenangan kami ya Bilal, tampakkanlah kepada kami ketenangannya wahai Bilal. Tenang ketika berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabda indahnya, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah." Dan dijadikan ketenangan dan kedamaian hatiku di dalam ibadah salat. Maka ayo hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad, ambillah hadiah dari Allah, ambillah anugerah terbesar dari Allah, ambillah karunia teragung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sendiri menjemputnya ke alam yang tinggi sana, yaitu ibadah salat. Maka nikmati ibadah salat, rasakan kelezatannya di dunia, di alam kubur, di alam barzah, dan juga nanti kelak di alam akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita orang-orang yang pandai menikmati hadiah yang datang dari Allah. Mudah-mudahan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.